Benarkah pemimpin Iran Ali Khamenei kabur ke Oman dan Presiden Iran tewas? Ini faktanya. اساس مشکل که این درگیری‌ها و جنگ‌ها و نگرانی‌ها و دشمنی‌ها و اینا رو به وجود بیاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخوردها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن. We did not find in Iran elements to indicate that there is an active, systematic plan to build a nuclear weapon. We have not seen elements to allow us as inspectors to affirm that there was a nuclear weapon that was being manufactured or produced somewhere in Iran. Dalam pusaran informasi yang bergerak begitu cepat, seringkali sulit membedakan mana fakta dan mana fiksi. Apalagi di tengah situasi genting yang melibatkan negara-negara besar. Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan berbagai klaim sensasional terkait Iran. Ada yang mengatakan pemimpin tertinggi Ali Khamenei telah mengungsi ke Oman, ada pula yang menyebut Presiden Iran tewas dalam serangan. Tapi, benarkah semua itu? Mari kita luruskan. Mari kita mulai dengan Ali Khamenei. Berita yang menyebutkan beliau mengungsi ke Oman adalah sama sekali tidak benar. Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, masih hidup dan menjalankan tugasnya di Iran. Per 8 Juni 2025, dia masih tampil di televisi. Beliau tetap menjadi tokoh sentral dalam kepemimpinan negara tersebut. Desas-desus semacam ini seringkali muncul di tengah ketegangan geopolitik, bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan disinformasi. Kemudian, klaim tentang Presiden Iran tewas dalam serangan ke bunker juga hoaks belaka. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, masih hidup dan menjabat. Bahkan, beliau baru saja mengeluarkan pernyataan penting pada Senin, 16 Juni 2025 lalu. Jadi, tidak ada insiden yang menyebabkan kematian Presiden Iran seperti yang digembar-gemborkan. Pernyataan Presiden Pezeshkian ini muncul sebagai respons atas klaim serangan Israel yang disebut-sebut menghancurkan fasilitas senjata nuklir Iran. Pada Jumat, 13 Juni 2025, Israel melancarkan operasi militer bernama Operation Rising Lion atau Operasi Singa Bangkit. Lebih dari 200 jet tempur dikerahkan, menggempur sekitar 100 target di Iran, termasuk 3 fasilitas nuklir utama, Natanz, Isfahan, dan Fordow. Israel menyebut ini adalah langkah preemptif untuk menggagalkan dugaan upaya Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun, disinilah letak perbedaan krusialnya. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, menegaskan bahwa organisasinya tidak menemukan bukti apapun yang mengklaim Iran berupaya menciptakan senjata nuklir. Ia menyatakan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya aktivitas rahasia yang luput dari pengawasan, laporan yang menyebut Iran tidak secara aktif mengembangkan senjata nuklir sejak tahun 2003 adalah akurat. Grossi bahkan menambahkan, pihak yang mengklaim mengetahui rincian pasti tentang Iran bergerak menuju senjata nuklir hanya terlibat dalam spekulasi. Penegasan ini sejalan dengan pernyataan Direktur Intelijen Nasional Pemerintahan Trump, Tulsi Gabbard, pada 25 Maret 2025. Gabbard mengatakan kepada anggota Kongres AS bahwa komunitas intelijen AS terus menilai bahwa Iran tidak membangun senjata nuklir, dan pemimpin tertinggi Khamenei belum mengizinkan program senjata nuklir yang dia tangguhkan pada tahun 2003. Iran sendiri terus membantah tudingan pengembangan senjata nuklir. Sebagai negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT, Iran memiliki hak sah untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk pengayaan uranium. Memang, Gabbard juga mencatat adanya erosi tabu selama beberapa dekade dalam wacana publik Iran terkait senjata nuklir, dan bahwa cadangan uranium yang diperkaya kini berada pada tingkat tertinggi bagi negara non-nuklir. Namun, ini tidak secara otomatis berarti Iran sedang membangun bom. Jadi, mari kita bedakan antara spekulasi dan fakta. Berdasarkan pernyataan resmi dari lembaga-lembaga internasional kredibel seperti IAEA, dan bahkan dari intelijen AS, klaim bahwa Iran secara aktif mengembangkan senjata nuklir masih belum terbukti. Dan yang terpenting, informasi tentang pengungsian pemimpin tertinggi Ali Khamenei serta kematian Presiden Iran adalah hoaks yang tidak berdasar. Di era digital ini, sangat mudah bagi informasi palsu menyebar luas dan menciptakan kepanikan.
Penting bagi kita untuk selalu memeriksa sumber berita, mengedepankan fakta, dan tidak mudah termakan oleh narasi yang belum terverifikasi. Kehati-hatian kita dalam menyaring informasi adalah kunci untuk melawan disinformasi. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.